Yo guys, so welcome back to my YouTube channel. Ini hari aku mau cakap asal satu soalan yang orang selalu tanya sama aku. Oke, so mungkin juga boleh membantu ataupun tips-tips yang berguna untuk kamu semua dalam perjalanan kamu untuk menceburi bidang diving, scuba diving untuk kali pertama. Kali ini aku akan bahas tentang apa yang kamu expect untuk first diving course kamu. Ini aku akan cerita pasal based on my experience lah, oke? So aku ada pengalaman juga tentang topik kita untuk ini hari. First open water course nih, apa yang kamu boleh expect ialah bila kamu mau buat satu level diving, kamu akan pergi satu tahap nih dipanggil open water course. Open water course dia peringkat pertama dalam scuba diving. So topik kita juga ini ceritanya pasal lebih menjurus kepada organisasi terbesar di dunia, yaitu PADI. Oke, so PADI ini dia salah satu organisasi diving lah yang terbesar di seluruh dunia. So ada lagi banyak pasal organisasi di luar sana, macam contohnya SSI, SDI, NAUI, oke, dan banyak lagi lah. So mungkin topik kita ini hari ada persamaan ataupun bertindih yang mungkin ada dalam topik kita nih. So apapun mungkin dia ada, mungkin boleh membantu lah, tips and trick lah kamu mau tahu pasal scuba diving nih. Apa yang kamu expect dalam kamu punya first open water course, oke? Apa yang kamu boleh buat selepas kamu habis nih course, oke, kursus nih, dan apa yang kamu boleh buat. So dalam PADI open water course nih, yang selepas kamu habis nih dia punya kursus nih, kamu boleh diving 18 meter, oke, kedalamannya kamu boleh diving 18 meter, dive sama buddy kamu, oke, dan yang paling penting kamu boleh enjoy pemandangan dalam laut, oke, hidupan laut. Oke, so ada skill yang tertentu yang kamu akan belajar, skill dan latihan spesifik yang kamu akan belajar dalam kamu punya PADI open water course. Ini latihan dan skill yang kamu mau belajar nanti ini dia ada gunanya untuk mempersiapkan diri kamu bila kamu hadapi masalah dalam air atau ada apa-apa emergency. Kamu tahu apa mau buat, kamu tahu apa mau bertindak tanpa dalam keadaan yang panik. Bagi aku lah, aktiviti scuba diving ini di antara aktiviti yang paling selamat di dunia. Oke, so dia paling selamat di dunia asalkan dengan teknik dan cara yang betul. Isi dalam kita punya topik ini hari, oke, the first one pertama ialah kamu akan belajar tentang teori. So teori ini dia terbagi kepada dua. Oke, so first nih dia boleh belajar secara e-learning. Secara e-learning ini maksudnya online lah. Oke, dan kedua dalam classroom. E-learning dia lagi murah, tapi bagi aku lah kan, kalau untuk beginner lagi bagus kamu ambil dalam classroom. Dalam classroom nih, macam kalau kita belajar benda yang baru, kita lebih banyak bertanya. Oke, kadang-kadang ada benda yang kita tidak paham, kita mau penjelasan yang lebih jelas untuk kita paham. So bila kamu dalam classroom, kamu punya instruktur ada dalam kelas, kamu boleh tanya dorang, kamu boleh tanya kamu punya instruktur apa yang kamu mau tahu, apa yang kamu tidak paham. Dalam teori ini kamu akan belajar dalam 5 topik. Oke, so 5 topik kamu akan belajar, tapi kamu akan belajar satu persatu lah, step by step, one by one. Dan percaya, topik yang kamu akan belajar nih sangat senang, oke. Dan antara yang kamu akan belajar contohnya macam tekanan dalam air, ketumpatan air, isi padu dalam air, oke. Semua nih kamu akan belajar nih. Mungkin masa kamu belajar nih kamu akan rasa boring, oke, bosan. Semua nih basic lah, oke, semua nih basic. Tapi yang penting bila kamu belajar basic nih, kamu akan belajar tentang macam mana laut ataupun macam mana diving nih mempengaruhi kamu punya badan, kamu punya equipment, kamu punya alat-alat scuba diving, dan semua pasal persekitaran kamu bila kamu dalam air. Kamu akan belajar juga tentang fisik alat-alat scuba diving, dan kamu akan juga belajar pasal fisiologi. Ini contohnya, maksudnya kamu akan belajar tentang kamu punya tubuh badan sendiri bila kamu pergi diving. Contohnya macam kamu pergi diving, apa yang akan terjadi sama kamu punya tubuh badan bila kamu masuk dalam air. Contoh bila kamu diving, oke, kamu diving, kamu turun dalam air, kamu isap oksigen tuh yang dari mulut, kamu isap, apa yang kamu akan isap
dan tekanannya tuh semua akan berubah setiap kali kamu turun lebih dalam. So ini yang kamu akan belajar semua. Ini scuba diving punya dive computer, dan dia ada dua. Oke, salah satunya kita boleh guna dive computer, dan kedua kita boleh guna dive table. Oke, so dive table yang ini, yang kalau kita bilang pasal dive computer, dia lebih modern. Oke, dia lebih digital, dia lebih senang. Kita just mau guna dan kita just mau ikutlah apa yang dalam dive computer, kita mau paham apa yang ada di dalam dive computer. Dan dive table ini dia lagi klasik, old school, tapi bagi aku lagi bagus kamu belajar yang old school punya. Alright, so habis pasal kita punya cerita pasal teori, then the next thing kita akan pergi pasal confined water. So confined water ini dia cerita pasal kamu akan belajar di swimming pool. Dalam swimming pool inilah masa kamu untuk sesuaikan diri kamu sama equipment, kamu punya alat-alat scuba diving. Contohnya yang benda yang kamu pakai, BCD untuk kamu terapung dalam air, wetsuit, oke, baju diving, oke, tengok apa size yang ngam sama kamu, pin, oke, pin yang macam kaki etek tuh, mas, semua di sinilah masanya untuk kamu cek semua keselesaan kamu. Sebab bila kamu mau guna alat-alat scuba diving nih, yang paling penting is keselesaan. Oke, kamu pun comfortable. Masuk dalam swimming pool, kamu akan dibagi swimming test untuk, so instructor tuh dia mau tengok keselesaan kamu dalam air. Sistem PED ini, bila kamu disuruh berenang swimming test, kamu akan berenang dalam 200 meter. Ini kamu boleh buat gaya bebas. Oke, kalau kamu boleh buat gaya bebas, kamu boleh buat freestyle. Oke, kamu mau main berenang dari belakang kah, kamu mau berenang butterfly kah, kamu berenang kepala duluan kah, oke, itu terpulang daripada kamu. Dan dia tidak ada masa, so relax. Oke, ambil masa kamu berenang, oke, dalam 200 meter nih. Dan lepas kamu berenang 200 meter nih, kamu akan disuruh floating. Di permukaan swimming pool tuh dalam masa 10 menit. Semua ini tidak susah, percayalah guys, semua ini tidak susah, memang senang, dan aku yakin kamu boleh buat. Oke, siapapun boleh buat. Dan selepas kamu buat semua nih, kamu akan buat satu activity dengan kamu punya instructor pula dalam swimming pool. Oke, so contoh activity yang kamu akan buat ialah dipanggil partial mask. So partial mask nih kamu akan guna ialah macam mask, kamu punya diving mask, disuruh isi separuh mask. Oke, kamu punya diving mask nih, dan tekan mask kamu, tengok bawah dan hembus. Oke, tarik nafas dari mulut, hembus dari hidung, dan hembus. Oke, so ini antara salah satu skill lah yang kamu akan buat dalam kamu punya diving course nih. Instructor akan explain di atas permukaan air bila dia boleh bercakap, dan bila kamu dalam air dia akan menggunakan hand signal. Oke, contoh hand signal yang kamu akan berinteraksi lebih ialah contohnya oke, so instructor kamu akan selalu bagi kamu signal ini. Mau lagi confirm, double oke. Ini oke, signal aku tidak paham, ini maksudnya aku tidak paham kah. Bila instructor mungkin demonstrate sama kamu satu activity, kamu tidak paham, kamu boleh bagi tahu begini, aku tidak paham. Oke, so mungkin instructor kamu akan repeat balik apa yang dia buat sampailah kamu paham. Flexible skill. Oke, so flexible skill nih kamu akan buat di permukaan air. Oke, contoh flexible skill yang antara yang kamu akan buat ialah untuk kamu mau tarik diver yang penat di atas permukaan air, cara-caranya macam mana mau tarik, macam mana mau rilis krem. Sebab kalau kita pun kadang-kadang di darat pun kita pandai krem kan, macam contoh kita punya kaki krem, dia ada teknik macam mana mau rilis dia punya krem. Scuba diving juga. And seterusnya kamu akan belajar juga macam mana menggunakan SMB. Kalau kamu tidak tahu apa itu SMB, dia punya kepanjangan is Surface Marker Buoy. Oke, so yang ini, yang ini Surface Marker Buoy. So ini kamu akan tahu juga apa gunanya nanti, macam mana mau gunakannya, apa dia punya fungsi. Kamu akan lebih tahu lagi nanti lebih mendalam, instruktur kamu akan bagi tahu. Kamu akan belajarlah di swimming pool. Oke, poin-poinnya kamu akan belajar dalam swimming pool itu yaitu confined open water. Kamu akan buat 5 dive lah di dalam confined open water nih. Oke, so 2 hari 5 dive. Next thing is kamu akan pergi open water. So open water nih mungkin kamu akan pergi laut. Bila kamu diving di air masin nih,
dia punya ketumpatan airnya berbeza dengan air tawar. So contohnya bila kamu di swimming pool, oke, kamu guna 3 kilo di swimming pool, kamu punya diving weight. Tapi bila kamu pergi air masin, kamu heran, kamu rasa macam terapung, kamu rasa ringan, kamu perlu tambah lebih timalah jam weight kamu tuh supaya kamu boleh tenggelam. Sebab apa? Sebab air masin lebih tumpat daripada air tawar lah, yang kalau macam kamu tahu mata kamu punya kedalaman air mungkin akan lebih dalam. Oke, so mungkin first bila kamu punya instructor sudah nampak kamu oke, kamu punya level first yang kamu akan turun is 8. Oke, so 8 meter. After that dia tengok bila kamu tidak masalah, dia akan bawa kamu lagi dalam, mungkin pergi 10 meter, dan maximum depth yang kamu boleh turun, kedalaman yang maksimum yang kamu boleh turun is 18 meter. Itu cukup dalam sudahlah. Untuk kau beginner memang kamu rasa dalam, bila kamu tengok atas air pun tinggi sudah dari kepala kamu. Bila kamu pergi open water nih, first thing yang kamu mau tahu is ombak. So kamu tahu bila air laut, air masin nih, dia mesti ada ombak, dia mesti ada ombak, dia mesti ada arus, dia kawasan yang terbuka, oke? Dia mesti ada angin, semua nih. Dan yang paling penting lah guys, yang paling penting bila kamu keluar diving sudah nih, macam kamu pergi, kamu punya open water, please tidak kira lah apapun, tidak kira lah kamu tidak pernah mabuk pun, tolonglah makan sisik pil. So sisik pil ini dia obat mabuk laut. Walaupun kamu bilang, oh sorry saya tidak pernah mabuk, oh sorry saya tidak pernah lagi mabuk di atas air apa semua, tolong makan itu sisik pil sebelum kamu bertolak. Kalau kamu pergi start kamu punya open water dive course. So bila kamu tidak mau, bila masa nanti mungkin kamu belajar kamu punya open water, kamu tiba-tiba mabuk, oke? Ini first day kamu di open water course kamu, first dive kamu. So bila kamu ada masalah nih, sisik nih memang akan mengganggu kamu punya mood, kamu rasa tidak yakin, kamu rasa tidak selesa, masalah mungkin boleh jadi banyak. So paling penting sisik pil, so kamu boleh enjoy kamu punya diving semua the best. Tapi jangan risau, apa yang kamu buat di open water course kamu nih, semua skill yang kamu buat di open water course nih, kamu sudah praktis sebenarnya di swimming pool. Memang sudah perfect di swimming pool, baru kamu dibawa pergi open water. So tidak perlu risau apa-apa, tidak perlu takut, tidak perlu pikir yang apa ya saya punya instructor mau bagi saya buat pula nih hari. Tidak payah. Apa yang kamu buat di open water, kamu sudah pernah buat di swimming pool. Oke, so bila kamu oke di swimming pool, kamu pergi open water, everything's lancar, oke, smooth. Oke, bila kita sebut pasal air masin, air laut, kena di mata, dia akan rasa pedas. Oke, untuk yang tidak biasa, kamu akan rasa pedas. Dan mungkin skill-skill yang kamu pernah buat di swimming pool, contohnya mask, oke, mungkin mask. Bila kamu disuruh kasih masuk air dalam mask, mungkin di swimming pool kamu tidak rasa pedas seberapa. Tapi bila di air masin, kamu akan rasa pedas macam menggigit nih. So tips untuk aku ialah bila kamu buat nih skill dalam air masin, kalau boleh tutuplah kamu punya mata, tutup berhabis nih, kalau boleh jangan ada air masuk biar sedikit. Oke, so selepas kamu habis buat semua skill nih, oke, selepas kamu habis semua buat skill nih, kamu akan dibagi peluang. Instruktur kamu akan bawa kamu explore kehidupan dalam laut. Oke, so kamu akan enjoy macam mana dalam laut punya situasi. Oke, dia punya hidupan laut, dia punya batu-batu karang, terumbu karangnya. Oke, kamu akan nampak kehidupan yang lain daripada yang lain. Macam contoh kita di darat, kita nampak kereta, bangunan, tapi bila kamu dalam air, kamu akan nampak kehidupan alien. Oke, kamu tahu alien? Oke, kamu akan nampak spesies kehidupan yang lain daripada yang lain. Kamu nampak ikan yang berbagai jenis. Oke, kamu nampak batu karang yang berwarna-warni, aman yang cukup bagus, dan kamu mungkin tidak akan lupakan sampai bila-bila. Itulah isi-isi dan tips-tips yang aku mau sampaikan sama kamu semua. Harap-harap tips yang aku bagi ini boleh membantu kamu semua lah, untuk yang baru mau menceburi bidang diving nih. Ini lagi mendalam. Oke, kamu akan rasa lebih yakin,
dan kamu tahu apa yang kamu belajar. Alright, walaupun thank you for staying in my YouTube channel. Oke, so jangan lupa, tekan subscribe button di bawah tuh nah, subscribe. Alright, so bila kamu suka, click the like button and then don't forget to share this video sama kamu punya kawan-kawan. Mungkin ada kebaikan dan manfaat untuk orang lain juga. So boleh kamu enjoy ini video tips. So ada apa-apa pertanyaan, nanti boleh kasih tinggal di komen. Mungkin apa yang kamu mau tahu lebih mendalam pasal diving, kamu boleh kasih tinggal di komen. Mungkin aku akan buat video yang seterusnya tentang diving juga. Alright, so apapun, see you on the next video guys. Thank you.